sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses yang digunakan untuk mengelola perubahan dalam sebuah organisasi, baik itu perubahan besar maupun kecil. Tujuan dari manajemen perubahan itu adalah untuk membantu organisasi dan individu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan keuntungan dari perubahan tersebut. Nah, manajemen perubahan biasanya mencakup langkah-langkah seperti perencanaan perubahan, komunikasi, penelitian, dan dukungan, implementasi, evaluasi, dan penyampaian. Di bab selanjutnya kita akan membahas mengapa manajemen perubahan itu sangat penting. Mengapa demikian? Sebab di dalam perusahaan tidak mungkin perusahaan tersebut akan stuck di situ-situ saja. Pasti selalu ada inovasi-inovasi yang timbul. Nah, itu sebabnya manajemen perubahan berperan penting untuk mengeluarkan inovasi-inovasi tersebut agar perusahaan bisa berkembang di setiap tahun yang akan datang. Nah, manajemen perubahan juga sangat penting bagi organisasi di dalam sebuah perusahaan. Di antara lainnya yaitu satu, mengurangi hambatan dan resistensi. Yang kedua, memastikan transisi yang lancar. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Dan yang keempat, meminimalkan dampak negatif. Dan yang kelima, meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Dan yang terakhir, keenam, mendukung adaptabilitas dan daya saing. Saya terima kasih. Undur diri. Yaitu model Kottar. Model manajemen perubahan Kottar adalah salah satu rangka kerja paling populer yang dikembangkan oleh Dr. John P. Kottar, seorang profesor dari Harvard Business School. Model ini terdiri dengan 8 tahap yang dirancang untuk membantu organisasi melaksanakan perubahan dengan sukses. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam model Kottar. 1. Menciptakan urgensi. 2. Membentuk koalisi yang kuat. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, memperdayakan karyawan untuk bertindak. Yang keenam, menciptakan keberhasilan jangka pendek. Yang ketujuh, mempertahankan percepatan. Yang kedelapan, memperkuat perubahan dan membuatnya menjadi budaya. Terima kasih. Saya akan membacakan suatu materi terkait manajemen perubahan, yaitu adalah strategi mengelola perubahan. Apa sih strategi mengelola perubahan itu? Mengelola perubahan secara efektif memerlukan strategi yang terencana, memastikan bahwa perubahan dapat diterima dan diimplementasikan dengan sukses oleh semua anggota organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah beberapa strategi utama untuk mengelola perubahan. Yang pertama yaitu adalah mengembangkan visi dan tujuan tertentu yang jelas tentang visi dan tujuannya, yaitu pastikan bahwa suatu tujuan perubahan sudah jelas dan dapat dipahami oleh semua orang dalam organisasi. Visi yang kuat membantu memberikan arah dan alasan mengapa perubahan itu penting bagi suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan perubahan secara efektif dan inspiratif dalam komunikasi. Yaitu adalah berkomunikasilah secara terbuka dan jujur.
dan tentang apa yang telah akan berubah, mengapa perubahan diperlukan, dan apa dampaknya bagi karyawan. Selanjutnya adalah membangun suatu koalisi yang bentuk tim perubahan, yaitu adalah libatkan pimpinan, pemimpin dan berbagai departemen suatu organisasi untuk membentuk tim perubahan yang kuat. Mereka akan membantu dan memandu, mendorong dan mengawasi implementasi perubahan tersebut. Yang selanjutnya adalah melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Mendengarkan umpan balik, yaitu adalah libatkan karyawan dalam proses dengan mendengarkan kekhawatiran mereka dan mengundang mereka untuk memberikan masukan. Nah, ini akan membantu mereka merasa dihargai dan memiliki rasa kepemimpinan terhadap perubahan suatu organisasi. Tantangan dalam manajemen perubahan. Manajemen perubahan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat proses informasi jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam manajemen perubahan. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan, ketakutan dalam tidak kepastian. Banyak karyawan yang merasa cemas tidak menghadapi perubahan, terutama jika mereka tidak butuh lagi bagaimana perubahan tersebut dan mempengaruhi pekerjaan mereka atau di masa depan mereka dan di organisasinya. Kedua yaitu kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif, yang tidak jelas, atau kurangnya karyawan jika memahami alasan di balik perubahan yang notabene perubahan akan mempengaruhi mereka, mencela, cenderung menantang proses tersebut. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang lemah atau tidak konsisten, kurangnya dukungan dari pemimpin. Jika pemimpin tidak mendukung perubahan secara aktif, maka kurangnya komunikasi, pesan, dan konsistennya, karyawan akan kehilangan arah dan motivasi. Yang keempat yaitu keterbatasan. Sumber daya, kurangnya waktu, dana, atau tenaga kerja. Perubahan sering membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal waktu yang tepat, yaitu uang dan sumber daya manusia. Tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya alokasi yang memadai, investasi perubahan dapat terhambatnya perubahan. Yang terakhir yaitu nomor 5, budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak dapat mendukung budaya yang lain, resisten terhadap inovasi. Jika budaya organisasi tidak terbuka terhadap inovasi, dan sulitnya perubahan akan menghadapi inflation, akan lebih sulit untuk mendorong perubahan. Terima kasih. Ini adalah tantangan dalam manajemen perubahan. Manajemen perubahan seringkali menghadapi berbagai tantangan dapat menghambat proses transformasi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa tantangan utama dalam manajemen perubahan. Yang pertama yaitu adalah resistensi terhadap perubahan dan ketakutan akan ketidakpastian, yaitu adalah banyak karyawan yang merasa cemas ketika menghadapi perubahan, terutama jika mereka tidak tahu bagaimana cara perubahan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan mereka atau masa depan mereka di suatu organisasi. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi yang efektif yang tidak jelas atau kurang, yaitu jika karyawan tidak memahami alasan dibalik suatu perubahan atau bagaimana perubahan akan mempengaruhi mereka cenderung kayak menentang proses tersebut. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang lemah atau tidak konsisten, kurangnya dukungan dari pimpinan. Jika pimpinan tidak mendukung perubahan secara aktif atau komunikatif, pesan yang tidak konsisten, karyawan akan kehilangan arah atau motivasi. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya, waktu, dana, atau tenaga kerja.
perubahan sering membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal waktu, uang, sumber daya manusia, atau tanpa alokasi yang memadai implementasi perubahan yang terhambat. Selanjutnya adalah budaya organisasi yang tidak dapat mendukung budaya yang dapat resisten terhadap inovasi. Jika budaya organisasi tidak terbuka terhadap inovasi dan perubahan, akan lebih sulit untuk mendorong perubahan. Jadi kesimpulannya dalam manajemen perubahan ini adalah sebagai dalam menghadapi tantangan, kita harus berani beradaptasi dan tetap tangguh dengan memandang setiap rintangan sebagai peluang untuk tumbuh. Dengan strategi yang matang, kolaborasi yang kuat, dan komitmen terhadap inovasi, kita dapat membangun masa depan yang baik bersama, kayak bertransformasi, mewujudkan visi yang menginspirasi perubahan positif untuk semua. Pesan ini menegaskan pentingnya ketahanan visi jangka panjang dalam menciptakan masa depan yang penuh potensi dalam manajemen perubahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.